perkataannya selalu jujur. Beliau adalah manusia terbaik, pemimpin cerdas, gitu ya, pemuda hebat, pemimpin umat, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya yang beriman, kepada para sahabatnya yang setia, kepada para tabi'ut tabi'in hingga sampai pada kita semua selaku umat di akhir zaman yang insya Allah mudah-mudahan selalu senantiasa diistiqomahkan dalam setiap bentuk perjuangan, dalam setiap langkah kebaikan, dalam setiap perjuangan estafeta yang telah Rasulullah sambungkan hingga nanti estafeta itu sampai ke generasi-generasi setelah kita ya, dan semoga kita diakui sebagai umat Rasulullah di yaumil kiamah nanti dan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah rabbal alamin. Nah, saya ucapkan banyak terima kasih kepada pejuang, kawan-kawan pejuang, para calon kader, para akang-akang dan teteh-teteh panitia, pokoknya semua yang sudah menyempatkan dirinya untuk bisa hadir di sini, karena ya ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, maka ada sesuatu kan. Ketika kita mempunyai suatu cita-cita yang besar, maka yang harus dikorbankan pun begitu besar. Dengan pilihan yang besar katanya, dengan pilihan yang besar maka kamu harus mengeluarkan investasi yang besar, konsekuensi yang besar, juga resiko yang besar. Kadang kita suka ngedengar ya, ketika ditanya, "Hey, kamu tuh mau masuk kemana?" Aku tuh mau surga loh, katanya kan. Kita pengen masuk surga, tapi kebanyakan ketika ditanya, kamu siap nggak dengan konsekuensinya? Kamu siap nggak dengan investasinya? Kamu siap nggak dengan resikonya? Kadang orang-orang merasa nggak siap. Berarti dia tidak sungguh-sungguh ketika dia memilih pilihan itu. Gitu. Nah, makanya ketika kita hari ini memilih untuk berada di jalan yang benar, di jalan kebaikan, dan di jalan dakwah, maka akan ada yang kita korbankan, yaitu ya, investasi yang besar. Apa aja investasinya? Misalkan kita menginvestasikan waktu kita, tenaga kita, akal dan pikiran kita, ini semua untuk jalan dakwah. Kan makanya nanti kalau kalian milih jalan dakwah, payahna kalian harus bisa memberikan semua yang kalian miliki ya, baik harta, baik pikiran, baik jiwa, bahkan nyawa sekalipun mungkin seperti itu. Nah, sekian mungkinnya dari tadi. Insya Allah sebelum ke acara nanti kita akan lanjut pada tilawah Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Kang Wahyu Fajri. Mangga waktu dan tempatnya dipersilahkan untuk Kang Wahyu Fajri. Apakah sudah siap kira-kira? Insya Allah, Kang. Ya, mangga waktu dan tempat untuk Kang Wahyu Fajri disilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم
عسى أن يكونوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس ال- بئ- بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikan antara keduanya, saudaramu yang bersih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan mengolok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Jangan kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan buruk, fasik setelah beriman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dokter Lazim, benar-benar dengan segala yang agung. Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih kepada Kang Wahyu selaku petugas yang membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, lanjut untuk sebelum kita memulai acara, mari sama-sama kita doakan kepada teman kita juga, keluarga kita juga, ya keluarga kita yang bernama Teh Mia Rusmiati, karena bundanya kemarin lusa sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sama-sama doakan semoga Bunda ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah, dan mudah-mudahan setiap amal kebaikannya mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda, dan juga ditempatkan di tempat yang baik dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Silakan untuk membaca Al-Fatihah bersama-sama. Ya. Alhamdulillah, untuk acara selanjutnya kita akan masuk kepada pengumuman juara ya, pengumuman juara yang akan dipimpin Allah oleh Ketua Pelaksana Kang Aristu Eka. Untuk waktu dan tempat, maka dipersilahkan kepada Kang Aristu. Masya Allah, terima kasih kepada Kang Adha telah memberikan kesempatan kepada anak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, pertama-tama mungkin Anda pribadi selaku Ketua Pelaksana Pra-Event PD2 ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman dari kader Al-Furqan yang sangat antusias sekali mengikuti acara Pra-Event PD2 ini. Anda ucapkan barakallahu fikum. Mungkin sini Anda akan mengumumkan nominasi peserta terbaik dan terhambal. Nah, peserta terbaik ini bukan berarti teman-teman yang mengikuti Pra-Event PD2 ini tidak baik. Tapi untuk peserta terbaik ini, peserta terbaik dari yang terbaik yang Masya Allah sangat besar gitu. Kemauan atau effortnya untuk melaksanakan apa yang telah diberikan oleh kami selaku panitia. Dan insya Allah nominasi peserta terbaik ini yaitu orang-orang yang Allah mudahkan untuk berjuang lebih, untuk mengerjakan lebih baik lagi. Dan justru itu tidak lepas semua dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin langsung aja untuk nominasi peserta terbaik dan terhambal Pra-Event PD2. Nah, ini ada nominasi peserta terbaik kedua itu jatuh kepada Masya Allah, barakallahu fiik, kepada Khairun Nisa. Sini ada Khairun Nisa. Ada Kang, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, selamat kepada saudari Khairun Nisa. Terima kasih Itu Kang, untuk jazakumullah yang khair. kedua. Wah, ya. Nah, terus ada next. Nah, di sini ada nominasi peserta terbaik ke-1 nih. Peserta terbaik yang Masya Allah mungkin perjuangan untuk mengerjakan tugasnya, wah Masya Allah sangat memaksimalkan gitu. Memaksimalkan apa yang telah panitia berikan dan tugasnya itu dikerjakan sangat maksimal. Masya Allah. Nah, dan nominasi peserta terbaik ke-1 ini jatuh kepada selamat kepada kader terpilih. Nah, semoga menjadi. Nah, ini selamat kepada saudari Juhroh Tria Islami. Assalamualaikum Kang. Afwan. Nah, ini kepada untuk peserta terbaik pertama yaitu kepada saudari Ratna Khairun Nisa. Masya Allah, barakallahu fiki. Kepada Ratna Khairun Nisa yang telah menjadi peserta terbaik di Pra-Event Pelatika Dakwah 2 ini. Ada di sini Ratna? Ada Kang. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di sini ada nominasi peserta terhambal. Nah, ini tuh peserta terhambal ini dari yang tugas secret mission. Nah, dan ini peserta terhambal jatuh kepada saudari Juhroh Tria Islami. Insyaallah. Barakallahu fiki kepada Jazakallah Zuhroh. khair Kang. Wah, jazakillahu khair. Nah itu untuk
kader-kader terpilih atau kader-kader terbaik. Dan selamat kepada kader terpilih. Semoga menjadi motivasi untuk kedepannya semakin lebih baik lagi, dan semoga untuk teman-teman yang mungkin belum bisa menjadi terbaik dari yang terbaik, dan insya Allah bukan berarti yang tidak baik, tapi tetap teman-teman di sini adalah teman-teman yang terbaik. Dan semoga dengan adanya apresiasi ini untuk teman-teman kader yang belum terpilih, jangan berkecil hati, dan semoga bisa menambah terus motivasi untuk menjadi yang terbaik di antara yang terbaik, insyaallah. Saya sekali lagi mengucapkan barakallahu fikum kepada teman-teman semua yang telah mengikuti acara kegiatan Pra-Event PD2 ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kesalahan dan masih banyak kekurangan. Mungkin Ana kembalikan lagi ke Pak Kang Adha sebagai MC. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kang Aris selaku Ketuplak yang sudah memberikan pengumuman tentang juara tadi ya, kader terhumble, terus juara tentang penugasan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah motivasi untuk yang lainnya, bahkan menjadi inspirasi buat yang lain agar semakin fastabiqul khairat, saling berlomba dalam kebaikan. Nah, untuk acara selanjutnya, insya Allah kita akan memberikan video, menampilkan sebuah video closing yang insya Allah akan ditampilkan sekarang gitu ya. Gimana, Kang Teteh udah siap untuk videonya? Nah, insya Allah sedang disiapkan videonya. Suaranya masuk nggak? Belum, Dak. Mungkin itu di share screen-nya ada pilihan sound-nya ya, di pojok kiri bawah. Dan ini WhatsApp ada lagi di screen. Ada, bisa Dak? Di share screen yang hijau, diklik lagi yang zoom-nya. Mungkin stop screen dulu coba. Nah, share screen, terus ada sound, share sound di checklist share sound-nya. Ada banyak hal yang menjadi tidak logis di mata manusia,
tentang mengapa para mujahid yang rela berjuang mempertahankan tanah suci Palestina hidup dalam dentuman bom, desingan peluru, dan genangan darah. Tak sejengkal pun mereka rela meninggalkan tanah sucinya hingga kemerdekaan tegak di depan mata. Tentang mengapa ada sosok setangguh dan sehebat Nabi Muhammad SAW yang berani menyampaikan kebenaran di tengah-tengah pekatnya kejahilan. Tak goyah diiming-imingi harta dan kekuasaan, tak mundur caci maki, diperangi hingga terancam mati berkali-kali. Lalu, banyak lagi hal yang menjadi tak logis di mata manusia. Bagaimana mungkin? Logika kerdil kita kemudian bertanya-tanya. Kawan, merekalah orang-orang pilihan yang logikanya mampu menembus langit dan bumi. Mereka yakin benar dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan, merekalah orang-orang pilihan yang bersedia merelakan harta dan seluruh tenaganya kepada Allah. Lalu Allah tukar dengan balasan tak ternilai. Lalu, di manakah kita saat umat Islam disudutkan? Di manakah kita saat saudara-saudara kita di bumi Syam berjuang melawan Zionis? Di manakah kita saat kemungkaran mulai merajalela? Pratika Dakwah 2, sebuah anugerah berkegiatan untuk mengembangkan potensi diri, berprogres agar diri semakin baik, sebuah sarana demi mewujudkan kader-kader yang disiplin dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri atau orang lain, menciptakan kecakapan dan keterampilan, juga menanamkan konsep diri seorang muslim yang berani. Hai pejuang-pejuang hebat, jadilah yang berlari. Ketika yang lain berjalan, berjalanlah dengan pasti. Saat yang lain berlari dengan terburu, jatuh tak apa. Setidaknya kita sudah selangkah lebih maju. Lelah juga capek, memang. Setidaknya kita tahu rasanya memperjuangkan satu mimpi yang besar. Hai, pereratkan genggaman, perkuatkan persaudaraan, kuatkan usaha, gencarkan ikhtiar, lesatkan doa. Saat kekuatan doa berpadu dengan usaha dan keyakinan, percaya dan yakinlah, Allah tak akan ragu untuk memberi apa yang kita butuhkan. Seribu orang yang berjihad di jalan Allah, maka kan kupastikan aku satu di antaranya. Jika ada 100 orang yang berjihad di jalan Allah, maka akan kupastikan aku satu di antaranya. Jika ada 10 orang yang berjuang jalan Allah, maka akan kupastikan dia adalah aku. Jika ada 1 orang yang berjihad jalan Allah, akan kupastikan dia adalah aku. Jika tidak ada lagi yang berjihad jalan Allah, maka akan kupastikan, aku yakinkan aku
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sudah diputar ya videonya, merinding banget, serius. Yang ketika mati syahid, merinding sekali. Nah, setelah ini ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Kang Kris selaku Ketua Umum. Mangga waktu dan tempat dipersilahkan untuk Kang Krispian. Terima kasih Pak MC. Takbir. Allahu Akbar. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah nikmatil iman, ala nikmatil Islam, ala nikmatil ukhuwah, ala nikmatil taubah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Pertama-tama dan yang selalu menjadi yang utama adalah kita rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua sampai hari ini. Terus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah sehingga sore hari ini kita masih bisa berkumpul di Zoom ini. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, dan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'at, sampai kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Terima kasih buat teman-teman semua, dan terima kasih Pak MC atas kesempatannya. Dan terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah menyiapkan acara hari ini dengan baik. Terima kasih kepada Majelis Pengawas, Kang Ilham Adi Prasetya dan jajarannya yang sudah menyempatkan hadir juga. Dan terutama saya sampaikan rasa bangga dan rasa terima kasih saya kepada kader-kader Al-Furqon yang luar biasa, yang sampai detik ini masih mau berjuang, yang masih bertahan di Bompay Unisba. Harapannya mungkin ini walaupun berakhir ya acara private, nanti insya Allah akan ada acara-acara selanjutan untuk teman-teman, dan harapannya teman-teman bisa mengikuti kembali acara-acaranya. Dan harapan yang terbesar adalah dari acara yang kami siapkan, teman-teman bisa mengambil hikmah sebanyak-banyaknya, pembelajaran sebanyak-banyaknya untuk mengembangkan diri masing-masing dari kalian, terkhusus dalam kecakapan berbicara, dalam kepemimpinan, dan tentunya dalam dakwah itu sendiri gitu. Ada hal yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman, terutama di kala kita pandemi sekarang, teman-teman sudah mengikuti acara pre-event sudah cukup lama, hampir 1 bulan mengikuti acara pre-event pada 2 ini. Tapi yang perlu kita siapkan adalah setelah acara ini adalah kita tetap bisa bermanfaat, bisa memberi bermanfaat kepada sesama kita gitu, atau yang mungkin kita kenal sebagai dakwah itu sendiri gitu. Bagaimana caranya? Kita harus selalu berpikir kreatif, berpikir menghasilkan inovatif ketika walaupun pandemi, tapi kita masih bisa menularkan kebaikan gitu di rumah aja. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 bahwa dan haruslah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat ini mungkin mengajarkan kita ya teman-teman bahwa ternyata harus ada gitu, dan teman-teman yang sekarang bertahan di Bompay adalah orang pilihan gitu. Dan karena teman-teman adalah orang-orang pilihan yang Allah pilihkan di Bompay ini, yang siap untuk memberikan menyatakan yang hak dan yang batil, maka teman-teman harus benar-benar yakin gitu, dan harus benar-benar semangat, memiliki semangat yang tinggi, semangat juang yang tinggi ketika dalam berdakwah itu. Karena dakwah itu adalah keistimewaannya teman-teman, yang hanya diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Umat sebelumnya tak pernah dipikulkan kepada mereka kehormatan ini gitu. Karena dakwah asalnya adalah terus Allah yang mulia, khusus umat Islam, amanah ini diberikan kepada kita selaku hambanya gitu. Dan ketika kita sebagai kader dakwah, sebagai anggota Bompay, ada hal yang harus dipikul adalah yaitu satu keteguhan. Keteguhan dalam apa? Keteguhan dalam cobaan.
semangat juga harus tetap menancap kuat di hati kita gitu. Walaupun ada tantangan yang luar biasa, angin yang menerpa, tapi keteguhan ini harus tetap ada dalam diri kita gitu. Keteguhan inilah nafas perjuangan kebenaran yang zaman. Mereka tidak hanyut di air dan tak hangus dilalap oleh api gitu. Dan tak melayang juga di udara. Tak goyah oleh tumpukan harta, kemilahan tahta dan rayuan dunia. Kiprah mereka hanya satu, tetap teguh dalam bergerak dan terus bergerak dalam keteguhan itu sendiri gitu. Hasan al-Banna menyampaikan bahwa dakwah ini tidak mengenal sikap ganda, teman-teman. Ia hanya mengenal satu sikap, yaitu totalitas. Siapa yang bersedia untuk itu, maka ia hidup bersama dakwah, dan dakwah pun melebur dalam dirinya. Maka dari itu, dari sekarang harapannya nanti teman-teman bisa mendapatkan semangat, energi positif dari kita acara-acara ini, dan harapannya setelah mengikuti acara ini, teman-teman bisa memberikan kebermanfaatan untuk sesama kita minimal adalah di media sosial gitu ya. Dan insya Allah nanti kedepannya besar harapannya teman-teman masih menunggu, apalagi agenda yang Bompai akan berikan kepada teman-teman untuk mengembangkan kapasitas dirinya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada teman-teman, kader-kader luar biasa yang Allah hadirkan hari ini. Selalu harapannya selalu semangat dan semoga istiqomah gitu dalam perjuangan. Terakhir mungkin untuk membakar semangat kita, sudah lama banget kita tidak pernah berteriak bersama mengucapkan tak kenal karena amanah. Oke, kita tagline ya. 1, 2, 3. Bompai. Tak kenal karena amanah. Allahu Akbar. Itu yang bisa saya sampaikan. Pesan terakhir mungkin eratkan ukhuwah, dan ya cari teman-teman kita ketika sudah mulai ada yang hilang satu sama lain dan sudah menepi, ajak kembali untuk berjuang sama dan kobarkan lagi kalimat tak kenal lelah karena amanahnya tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Ketua Umum Kang Krispian yang sudah memberikan inspirasi, motivasi untuk kita semuanya untuk semakin semangat, semakin on fire ya dalam dakwah kita, dalam jalan dakwah ini. Karena tadi ya, dakwah akan mengambil semuanya dari kita gitu. Makanya tadi ya, kita harus berani untuk memberikan apapun yang kita cintai, apapun yang kita miliki untuk dakwah itu sendiri. Nah, untuk acara selanjutnya, sekaligus mungkin insya Allah sebagai penutup, maka akan dibacakan doa yang akan dipimpin oleh Kang Wahyu Fajri. Maka untuk Kang Wahyu Fajri, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Buat menutup acara ini dengan mungkin hati yang lega dan mendapatkan sesuatu yang baik, mungkin marilah kita buat menundukkan kepala kita, mengusuhkan gitu hati kita untuk berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita usahakan pada sore hari ini, apa yang kita alokasikan buat sore hari ini menjadi suatu berkah, menjadi suatu kebaikan buat kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wa khadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tawahadat ala nusrati syari'atik fawasik Allahumma rabitataha wa alimuddaha wahdiha subulaha واملها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل توكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادتي في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين. Ini saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Telah selesai rangkaian demi rangkaian acara yang sudah dijadwalkan pada sore hari ini. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah penyemangat bagi kita, daya lecut untuk kita, daya juang untuk kita semuanya agar semakin bersemangat, agar semakin termotivasi, agar semakin berapi-api dalam menjalankan amanah ini. Kalau tadi slogan BOM PAI mengatakan bahwa tak kenal lelah oleh amanah, karena amanah itu karena dunia ini hanyalah tempat untuk berjuang sejatinya. Dunia ini hanyalah tempat untuk menanam amal, karena istirahat yang kekal, istirahat yang benar-benar sejati hanyalah di akhirat kelak insya Allah. Maka dari itu, mari sama-sama kita bangun ukhuwah ini menjadi ukhuwah yang benar-benar kuat. Mari sama-sama kita saling merangkul, saling ngegeing, saling mengingatkan satu sama lain. Minadul matilanur, nih, dari yang salah menuju yang benar, dari yang poek, dari yang gelap menuju yang cerah, yang terang, dari yang bengkok menuju yang lurus, gitu. Dari maksiat menuju taat, dan lain sebagainya. Nah, saya selaku pembawa acara pada sore hari ini undur diri, mohon maaf atas segala hal yang mungkin menyinggung, baik dari perkataan, tingkah laku, tindakan, ataupun candaan. Mudah-mudahan Allah mengampuni, karena sejatinya kebenaran mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dan kehilapan serta kekeliruan ada dalam diri saya pribadi. Nah, untuk kawan-kawan semuanya, kader-kader para pejuang, ini bukanlah acara akhir, sekali bukan. Insya Allah acara akhir adalah acara puncak, yaitu acara puncaknya adalah pelatih dakwah duanya. Ini baru akhir daripada pra-event saja. Insya Allah nanti untuk acara puncak akan diinformasikan di lain waktu, insya Allah. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua atas kesempatannya dan juga atas yang sudah meluangkan waktunya sore hari ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Kita tutup saja acara ini dengan bacaan istighfar 3 kali, doa kifaratul majelis, dan disempurnakan oleh hamdalah bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bagi yang sedang saum untuk bersiap berbuka, membantu ibu yang sedang memasak atau jajan di warung, nyari nasi, nyari makan. Gitu ya. Ada yang saum di sini? Ustaz Aris. Alhamdulillah. Gimana ini kita sharing lah sama teman-teman kader Pak MC. Santai, sisi santai ya.
Sesi Sharing boleh, mau apa? santai. Teman-teman kader mungkin ada yang ingin disampaikan setelah mengikuti acara pra-event ini. Boleh, silahkan bagi teman-teman kader mau yang mengeluh kesah, mengeluarkan unek-unek, nah, boleh silahkan. Misalkan punya apa, mumet di pikiran tuh. Aku tuh capek, misal kayak gitu kan. Atau aku tuh pusing, nah bebas. Boleh kita sharing di sini. Mana ada nggak atau pada malu-malu yang Inilah lainnya? ini Pak MC tadi kader terbaik apa peserta terbaik. Coba bersuara Pak Oh MC. ya, kader terbaik ya. Tadi kader terbaik itu jatuh pada Nur Ajijah. Nah, silahkan Nur Ajijah, gimana perasaannya jadi kader terbaik? Bukannya. Siapa yang jadi kader terbaik itu tadi? Asal nih Pak MC-nya nih asal nih. Siapa? Lagi puasa jadi fokus. Khairunisa Ratna Wirunisa, Ratna. sama Ratna. Oh, Khairunisa. Ya, silahkan. Khairunisa tadi sudah jadi kader terbaik. Nah, Wirunisa. Gimana perasaannya? Aku tuh bangga banget nih. Atau misalkan, Ya Allah. seneng banget Kang. Seneng banget Teh. Nah, kan. Hadiahnya apa? Tanyain hadiahnya kepada para panitia. Katanya aku tuh jadi kader terbaiknya, hadiahnya apa? Harus ditanyain. Di belakang. Kalau nggak dapat hadiah, tetehna kalau dihukum. Gimana? Khairunisa tuh yang mana sih? Saya Kang. Nah, gimana Khairunisa perasaannya? What do you feel? Wih, so Inggris banget gua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan jazakumullah khairan katsiran untuk semuanya, untuk Akang Teteh panitia, untuk semua Akang Teteh pengurus dan teman-teman. Banyak untuk ilmunya selama ini, untuk tugas-tugasnya yang banyak banget ngasih pembelajaran juga, bukan hanya sekedar tapi banyak kasih perubahan-perubahan untuk diri saya terutama gitu. Dan alhamdulillah gitu. Terima kasih juga untuk supportnya selalu bagi kami, khususnya kader Al-Furqon. Dan kami berharap, khususnya saya berharap, semoga ke depannya ukhuwah di Bompay bisa terjalin lebih baik lagi. Dan semangat juga buat teman-teman yang lain. Semoga kita tetap bisa saling terus merangkul dan terus memaknai tak kenal lelah karena amanah. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali ya untuk Khairunisa. Yang tadi jadi kader terbaik tuh Khairunisa Pak MC. siapa? Atau tadi Khairunisa. Khairunisanya, sekarang ada Ratnanya. Ratna Khairunisa. Ratna Khairunisa. Mangga untuk Teh Ratna Khairunisa, gimana perasaannya Ya, jadi des kader? Wih. Wah, wajahnya mana Ratna Khairunisa? Pengen tahu. Yang mana Ratna Khairunisa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, gimana Ratna Sama kepada perasaannya atau apa yang pengen disampaikan? Untuk perusahaan ini, alhamdulillah senang jadi motivasi juga buat aku di Bompay ini. Kemudian semoga dimotivasi juga buat di mana ketika sudah merasa lelah gitu, ketika berjuang di Bompay, ini menjadi salah satu motivasi untuk
terus tetap berjuang bersama-sama lagi di Bompai seperti itu. Terbaik, mantap. Terus tadi ada kader terhumble. Iya ya, kalau nggak salah terhumble ya. Betul Pak MC. Terhumble itu siapa? Terhumble. Coba kita sambut yang humble-nya kayak gimana Pak MC. Zuhro. Terhumble. Kayak gimana terhumble tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mengucapin jazakumullah khair buat Akang Teteh panitia, Akang Teteh pengurus Bompai, dan teman-teman semua. Jujur nggak nyangka kalau seandainya ada predikat-predikat gini gitu. Cuma awal tuh niat pengen ikut PD2 biar bisa ketemu sama teman-teman semua, terus bisa tatap muka gini sama Kang Teteh sama teman-teman semua, melepas rindu intinya mah. Alhamdulillah senang banget. Harapannya sih ke depannya semoga bisa terus istiqomah, terus bisa sama teman-teman semua bisa saling rangkul satu sama lain, saling support. Jadi semisalnya nanti sewaktu-waktu futur ada yang mengingatkan satu sama lain. Gitu sih Kang. Jazakumullah khair sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus yang cowoknya kemana? Saya belum lihat yang cowoknya, apakah nggak ada? Tadi lagi yang di jalan ya, cowoknya. katanya Ijal. Ada lagi ya yang cowoknya ya? Ini mungkin PMC. Ini nih. Aska gimana jadi kader perasaannya? Bapak MP. Yang Bapak terhormat. MP. Betul. Siapa? Mungkin ada kata dua kata ya. Ya, Bapak Boleh. MP yang terhormat. Oh, bentar, Bapak MP itu yang mana? Kang Ilham Adi Setia. Bentar, ini capek nge-scroll ini. Scroll kanan kiri nyari nama. Oh iya, siap Ustaz. Apa kabar Kang? Gimana, ada sepatah, dua patah, tiga patah, patah tangan, jangan itu. Atau apa yang ingin disampaikan gitu? Terima kasih buat Bapak MC ya yang sangat menghibur sekali sore hari ini. Luar biasa. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ya buat seluruh kader Bompai yang sudah mengikuti alur kaderisasi berupa pra-event PD ini ya. Ini adalah salah satu ikhtiar ya yang dihadirkan oleh Kang Rizbian dan teman-teman ya, terutama kaderisasi gitu ya, untuk mengisi ya, maksudnya waktu luang ini sebenarnya panjang banget gitu ya, supaya output dari kaderisasi Bompai itu tercapai. Dan terima kasih banyak buat panitia ya. Luar biasa ya, walaupun pandemi gini, karena sebenarnya kalau pandemi gini justru yang jadi hambatannya bukan waktu lagi ya, tapi adalah diri sendiri gitu ya. Jadi kadang tadi ya mungkin salah satunya adalah ada kader-kader terbaik gitu ya, nominasi yang humble dan terbaik tadi itu bisa menjadikan motivasi sebenarnya. Mungkin yang lain juga sudah optimal ya, sudah berbuat yang terbaik lah gitu ya. Tapi alhamdulillah yang terbaik bukan berarti harus puas ya atas penilaiannya. Lain harus menjadi muhasabah juga sih ya. Yang terbaik ataupun yang bukan. Intinya supaya bisa lebih baik gitu ya. Terima kasih banyak sih ya mungkin ya buat Kang Rizbian gitu ya. Karena sudah berikhtiar banyak Bompai gitu ya. Karena kita perlu beradaptasi, bukan hanya kesehatan aja, tapi semuanya juga beradaptasi gitu ya. Mungkin jadi pesan buat semuanya yang disampaikan, ada video Palestina gitu ya, dan juga
dokumenter PD ya. Acara PD 2 tahun kemarin, artinya jangan pernah patah semangat ya, ada jalan gitu. Dan tadi kata Kang Crispian ya, jadi jangan pernah berhenti untuk terus mencari ide gitu ya, mencari ide dan gagasan supaya tetap bisa menebar bermanfaatan ya, walaupun luar misalnya kayak gitu. Sebenarnya sangat menggiurkan ya kalau misalnya kita keluar sebagai orang yang diam di rumah, ternyata banyak yang di luar gitu ya, yang tidak mengikuti aturan, tapi nggak apa-apa, kita berikhtiar untuk tetap menjaga ya. Kalau nggak penting-penting banget di rumah aja, ya Allah akan ada ibroh ya. Kalau kita jadi, ya siapa tahu setelah di rumah sabar gitu ya, nanti pas keluar bisa menjadi manusia paling sabar dunia gitu. Ya gitu. Ya, terima kasih banyak. Mungkin semangat terus ya. Tak kenallah karena amanah. Tadi ada yang bilang tidak menjadi tagline saja, tapi bisa terserap ya, mendarah daging gitu ya. Tidak hanya di Bompay, nanti kalau misalnya teman-teman sudah lulus atau punya organisasi lain selain Bompay, bisa terus ya menjadikan esensi tak kenallah sebagai amanah ini sebuah basic buat kenapa lo harus berorganisasi gitu ya. Karena amanah ya, amanah dari Allah. Visi misinya kalau tadi kan tidak bergerak ya, kaki. Itu deep banget ya sebenarnya hadisnya. Ketika saya belajar terkait dengan adab menuntut ilmu, itu salah satu hadis yang diangkat gitu ya. Kalau misalnya teman-teman hidup ya, maksudnya hari ini teman-teman hidup di dunia gitu ya. Kalau misalnya tidak ada hubungan dengan itu, mendingan nggak usah mati-matian gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada manfaat buat umur teman-teman gitu ya. Udah gitu hadisnya kan jelas ya, umur muda sama keseluruhan itu beda ya. Ada hisab tersendiri nih buat teman-teman yang masih muda hari ini. Kemudian juga harta teman-teman gitu ya. Kemudian juga ilmunya teman-teman. Kalau kata mentor saya bilang, hidup itu cuma 3 loh katanya. Kalau misalnya nggak tentang anak yang soleh, terus ilmu yang bermanfaat, sama amal jariah, mendingan ala kadarnya aja gitu. Kalau misalnya udah menjadi 3 hal itu, silahkan ya, mengoptimalkan semuanya gitu. Hari ini kan ada waktu yang teman-teman kasih buat Bompay ya, yang mungkin bisa jadi feedback buat teman-teman gitu. Insya Allah menjadi amal baik ya. Kemudian juga uang yang teman-teman keluarkan buat kuota gitu. Selain itu juga masa muda nih masuk ya, dimanfaatin buat teman-teman. Oke, itu aja sih mungkin. Kalau udah diskusi kayaknya ngasih waktu 24 jam buat saya juga nggak akan selesai. Banyak ya. Semangat terus. Tadi kata Pak MC, ini bukan akhir segalanya. Mungkin ini adalah salah satu momentum ya untuk menghadirkan inspirasi yang lebih besar ya, lebih meluas lagi. Kalau prinsip hidup saya, siapkan segalanya, kemudian tebarkan kebermanfaatan. Ya, jadi selamat untuk bersiap senantiasa ya, senantiasa selalu gitu ya. Kalau nggak ketemu jodoh, ya ketemu kematian ya. Jodoh ini bukan hanya istri ya, atau suami gitu, tapi jodoh apapun itu gitu. Dipertemukan dengan apapun kita harus siap. Oke, itu aja mungkin Pak Ketum, dan saya kembalikan ke Pak MC ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya kepada Bapak MP, bukan Bapak ya, Kang Ilham yang sudah tadi ngasih motivasi. Oh, banyak sekali pembelajarannya. Salah satunya tadi tentang masa muda, benar banget tuh, tentang masa muda. Tadi kan di video ada ya, bahwa tidak akan tergelincir 2 kaki anak Adam sebelum ditanya tentang 5 perkara ya. Salah satunya yaitu tentang masa mudanya untuk apa dia habiskan gitu. Kalau tadi ada tentang usianya buat apa, hartanya dapat dari mana dan kemana, karena salah satunya adalah tentang masa muda ya. Jadi benar masa muda itu adalah masa di mana kita itu dalam kondisi terbaik, dalam kondisi prima. Jadi ketika masa muda ini disia-siakan, maka ya gulah kesia-siaan di akhirnya. Nah gitu kan. Boleh? Maaf, ragrag, HP ku ragrag. Nah, itu ya. Jadi lupa tadi mau bilang apa.
Itu intinya. Nah, terus kalau dari ketua pelaksana Kang Aristo Eka, ada yang mau di-sharingin nggak, yang mau didiskusikan nggak kira-kira dari Kang Aristo? Mungkin dari saya cukup, mungkin tadi sudah terwakili sebelum ini belum pengumuman ya. Masya Allah gitu. Nah, pokoknya titip semangat teman-teman untuk terus berjuang di jalan dakwah ini gitu. Manapun teman-teman, bersama siapapun teman-teman, tetap tunjukkan gitu. Tetap berada di jalan yang hak gitu. Mungkin itu saja. Barakallahu fikum. Mangga, Kang. Ya, nuhun Kang. Ada lagi nggak dari teman-teman nih, teman-teman kadar yang mau sharing, mengangkat isu apa sih, atau topik apa, itu diskusi tentang apa, mangga boleh banget. Sambil nunggu waktu Akan buka ya kenal Kang sama ya. teteh-tetehnya. Ya, sambil nunggu waktu berbuka nih. Boleh. Misalkan mau nanya nih ke Akang atau teteh siapa dari teman-teman pejuang kadar pejuang. Bisa. Gimana, ada nggak? Ataupun kesan-pesannya MC. Kesan dan pesan. Kesan-pesannya di Bompay apa aja, atau kesan-pesannya selama pra-event ini gitu. Ada nggak? Tunjuk aja mungkin ya. Wih, nggak ada reg-deg tuh. Wih, mulai hariwang. Astagfirullah, itu Ngaris tuh punya anak ternyata. Semoga jadi anak yang soleh ya Kang. Amin, amin. Ya ada nggak? Citra Senya, Nur Ajijah, Panitia Isma Panitia ya. Siti Aisyah, Aulia Azahra. Silakan, yang mau didiskusikan nggak? Atau dari teteh-teteh panitianya? Tadi kan udah nih dari panitia yang ikhwannya. Dari ahwatnya ada nggak? Teh Alda. Alda ku tahu. Itu andai Kang. Mungkin dari perwakilan ikhwannya kali ya. Nah, perwakilan. Dari ikhwan ada mungkin mau nyampein sesuatu. Ada itu kan. Masya Allah nih. Rijal Muhammad, Masya Allah, lagi di luar menghirup udara segar sore hari, menunggu matahari terbenam dan melepaskanlah pada saat maghrib. Baru sampai Kang, baru sampai. Aduh, baru sampai Bandung. Aduh. Alhamdulillah. Tapi ini udah selesai, Jal. Baru beres. Jadi ini sharing apa Kang? Bebas. Berhubung sudah ditutup acaranya tadi, jadi ini sambil menunggu waktu berbuka, kita sharing aja, Jal. Biasanya Ijal luar biasa semangatnya nih. Dilihat dari Instagram postingannya sangat hangat isunya. Ijal boleh masuk Kang. Ada beberapa sih yang mau di sharing gitu, sharing. Boleh, bentar ya, saya bukain pintunya dulu. Mangga Ijal. Aduh lah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Akang Teteh, tadi Ijal mungkin bukan cuma sekarang aja sih, pertemuannya kemarin juga nggak memenuhi nggak ikutan Zoom gitu, karena kebetulan Ijal juga diamanatin jadi
bisa disebut ya humasnya madrasah gitu. Jadi kesana kesini dan alhamdulillah sekarang udah bisa disebut jalan-jalan lah luar kotaan gitu. Jadi kadang suka tabrakan sama jual, sama nge-zoom Bompai, sama organisasi lain juga kadang-kadang lewat semuanya gitu. Karena ya punya kegiatan di madrasah amanat dari ketua yayasan gitu. Jadi Ijal pertama-tama meminta maaf dulu ke Kang Teteh, panitia semuanya, teman-teman juga. Makasih udah masih kuat gitu, masih semangat, masih nyempetin semangat meskipun keadaannya lagi kayak gini gitu, nggak menentu dan lain sebagainya. Ijal mau sharing ini Kang, terutama ke kader. Bukan disebut Al-Furqan berarti ya Kang ya, kalau udah PD2. Apa Kang namanya Kang? Tetap kader Al-Furqan. Nanti kan insya Allah ada masih peningkatan kader ya teman-teman ya. Iya. Nanti insya Allah teman-teman udah naik tingkat di Asraf. Siap. Nah, Ijal bisa disebut mau sharing nih ke teman-teman kader, mungkin ada yang lebih jago dari Akang Teteh semua. Perihal kita kan menghadapi ini ya, bisa disebut penerimaan mahasiswa baru. Biar nggak capek gitu nantinya. Apalagi kita mengingat sistematis kan online ya, berbasis online. Jadi Ijal mau ngajak ke teman-teman semua, kita buat suatu acara atau event gitu yang menyangkut pautkan Bompai juga. Jadi kita ikut andil semuanya di acara itu sehingga nanti brandingnya Bompai itu kelihatan di mahasiswa baru gitu. Dan menjadikan apa ya, bisa disebut pingin deh masuk Bompai atau gimana gitu. Setidaknya kan seperti itu ya. Supaya nanti juga apa ya disebutnya, biar nggak susah lagi Akang Teteh, teman-teman semua tatkala nanti udah menjabat terus nyari kader lagi gitu. Nah, kalau kata Akang Teteh, teman-teman semua gimana nih, bentuk konkretnya kayak gimana sih, mau acaranya kayak gimana? Kalau Ijal sih ngebalikin lagi ke teman-teman semua atau enggak Akang Teteh, atau apa ya, bisa disebut mungkin ada yang lebih kreatif daripada Ijal gitu. Kayak yang pernah Ijal apa ya bisa disebut pernah ngobrol sih beberapa hal tentang sistem pengkaderan di kayak waktu itu nih Kang Krispian, Ijal kan pernah ngirimin link tentang salam apa itu, salam Surabaya gitu nggak salah, yang di dalamnya itu kan ada beberapa lembaga dakwah kampus ya. Jadi persatuan antara lembaga dakwah kampus, kalau bisa disebut ya balik lagi kita kayak nyatu lagi sama LDK, sama Bompai, sama UPTQ, sama apapun komunitas yang di dalam kampus yang berbau dakwah gitu. Kita nyatu buat satu ya bisa disebut organisasi lagi atau enggak komunitas lagi, buat ya penyambutan mahasiswa itu sendiri, biar ngerasa wah kita teh disambut banget gitu. Si Mambate biar nggak kayak gitu. Terus biar pingin lah masuk ke lembaga dakwah kampus atau enggak khususnya ke Bompai itu sendiri gitu. Ya betul banget Ijal, luar biasa Ijal, sudah sosok seorang yang visionaris banget ya, visioner banget pemikirannya, sudah jauh ke depan, dan harapannya teman-teman yang lain juga sama memiliki pandangan ke depan juga ya, khususnya adalah kader gitu. Sementara ini kader-kader calon-calon mahasiswa baru ya yang insya Allah mungkin nanti akan direkrut sama Bompai juga, sudah
kita upayakan untuk memberikan penampilan-penampilan secara konten video ya. Nanti insya Allah dari pengurus akan menyiapkan terkait video penyambutan mahasiswa baru. Dan uniknya Bompai ini adalah tergabung dua gitu. Satu LDK, satunya adalah KBMU gitu. Nah, KBMU sendiri adalah keluarga besar mahasiswa Unisba. Ini juga mungkin biar teman-teman tahu ya bahwa di Unisba itu ada sebutannya KBMU, keluarga besar mahasiswa Unisba, yang terdiri dari berbagai macam organisasi yang ada di Unisba itu sendiri, di LKM, UKM, BEMU, dan DAMU. Nah, sementara ini yang sudah mulai yang sedang jalan adalah progresnya itu di KBMU untuk penyambutan mahasiswa baru. Jadi biar teman-teman juga tahu, insya Allah nanti untuk penyambutan mahasiswa baru ini akan ada penyampaian video ya dari setiap LKM, UKM, dari BEMU dan DAMU yang nanti akan dihadirkan di Pekan Ta'aruf. Selanjutnya kalau untuk LDK bener banget nih, setuju banget gitu. Kalau misalkan teman-teman ingin ikut serta dan berpartisipasi di dalam untuk menyambut adik-adik kita, insya Allah nanti kita fasilitasi ya, biar kita menyambut bareng-bareng adik-adik kita dan mau berjuang, nanti harapannya mau berjuang dengan kita bersama gitu. Dan eventnya mungkin nanti sederhana mungkin aja ya, tapi memang menghasilkan output yang luar biasa gitu. Butuh rancangan, terutama kalau akan lihat dari teman-teman Kader Al-Furqan ini sangat-sangat luar biasa, banyak yang bikin konten, banyak yang bikin tulisan. Mungkin itu bisa diterapkan untuk menyambutkan mahasiswa baru itu gitu. Mungkin yang suka desain, sambut mahasiswa Kader dengan desainnya, nanti bareng-bareng kerjasama dengan baik. Karena kan teman-teman juga Kader Al-Furqan ya, Kader Bompai, insya Allah sudah berperan aktif juga gitu di Bompainya itu sendiri, boleh banget gitu. Nggak ada batasan apakah ini cuma hanya tugasnya pengurus, enggak juga. Kalau misalnya teman-teman ingin berpartisipasi, insya Allah nanti kita wadahi fasilitasnya untuk teman-teman supaya ikut serta dalam penyambutan mahasiswa baru. Itu mungkin untuk yang sekarangnya Jal ya, untuk persiapan Bompai untuk menyambut mahasiswa baru dan pengkaderannya. Itu sih. Karena sekarang tuh kita menghadapi zaman yang unik gitu. Menarik massa, menarik kader, menebar kebermanfaatan itu semuanya melalui via online gitu. Yang biasanya kita berinteraksi dengan teman di kampus, yang biasanya kita ketemu dengan sahabat dan teman kita, tapi sekarang selalu semuanya di-online-kan dan kita harus bisa mengambil dari mereka secara online juga gitu. Artinya kalau misalkan saya bilang ke beberapa pimpinan tuh, kita tuh sekarang kayak kalau misalkan boleh dibilang, cobalah jadikan sosok kalian itu seperti YouTuber yang bisa memikirkan konten-konten kreatif yang kalau misalnya akan bilang di pengurusan adalah kayak kreatif dan aktif supaya bisa menghasilkan kebermanfaatan tadi gitu, bisa menarik perhatian dari adik-adik kita khususnya di nanti mahasiswa baru atau mungkin dari masyarakat Unisba umumnya. Itu mungkin Jal kalau misalkan Ijal punya mindset ide-ide yang luar biasa, boleh banget disampaikan. Ya Kang, benar banget Kang, apalagi kan mengingat gitu teman-teman Ijal ini di Kader Al-Furqan keren-keren gitu, ada yang punya komunitas di luar kampus tapi geraknya keren banget, terus ada yang aktif di konten dakwah, ada yang bisa nyanyi, ada yang jago jadi selebgram atau model gitu atau hal yang lain sebagainya gitu. Kenapa kita nggak manfaatkan kelebihan kita itu buat ya benar untuk menarik massa mahasiswa baru untuk tertarik nih di Bompai itu, ternyata nggak cuma gitu doang gitu. Ternyata ada ini, ada itu, dan kita bisa jadi bukan hanya bisa baca tulis Al-Quran atau enggak aktif di Bompai itu sendiri, tapi kita juga bisa mengembangkan kreativitas kita dengan bisa disebut masih dalam naungan Bompai lah. Jadi kayak eskulnya Bompai gitu atau apa gitu. Iya.